Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bu Nurul Husna, SEMSM, selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional kelas B, dan teman-teman serta penonton di YouTube yang saya banggakan. Hari ini saya beserta partner spesial saya akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait sistem kurs valuta asing. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Lutfiah Anik Syahara dengan NPM 221101163 dari Prodi Manajemen Bisnis Universitas Lampung. Serta partner spesial saya Revalina Dewi Tasari dengan ujung NPM 005 dari Prodi Manajemen Keuangan Universitas Lampung. Sebelum saya menjelaskan mengenai sistem kurs valuta asing, alangkah baiknya kita kenal dulu apa itu kurs valuta asing. Kurs valuta asing adalah mata uang yang diakui, dipakai, digunakan, dan diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Valuta asing yang banyak dipakai biasanya merupakan mata uang dari suatu negara yang memiliki peranan atau kendali yang cukup besar dalam sistem perekonomian di dunia. Contohnya seperti dolar Amerika Serikat. Nah, sistem kurs valuta asing ini memiliki 4 jenis. Yang pertama, kurs tetap. Kurs tetap adalah sistem moneter yang menerapkan nilai tetap pada penukaran mata uang dalam negara dengan negara lain. Sistem ini tidak terpengaruh oleh kondisi apapun sehingga memiliki nilai yang tetap. Ada pun beberapa negara yang menerapkan sistem kurs tetap ini seperti Arab Saudi, Brunei Darussalam, Denmark, Bulgaria, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, kurs mengambang. Kurs mengambang adalah salah satu sistem nilai tukar yang menentukan harga mata uang suatu negara. Penentuan mata uang pada sistem kurs ini dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran valuta asing sehingga akan terus berubah-ubah setiap saat. Indonesia sendiri menggunakan sistem kurs mengambang untuk mewujudkan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang ketiga, kurs stabil. Kurs stabil atau yang dikenal dengan kurs mengambang terkendali, yaitu penetapan kurs yang tidak murni dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran valuta asing. Namun, ada pun bentuk keterlibatan pemerintah seperti pengaturan tingkat bunga dan menjual atau membeli valuta asing. Yang keempat, kurs berganda. Kurs berganda dapat digunakan dalam perdagangan bebas untuk melindungi sektor ekonomi tertentu dan meningkatkan ekspor. Nah, untuk pemahaman lebih dalam lagi, saksikan contoh implementasi dari sistem kurs valuta asing keempat-empatnya yang saya dan rekan saya Revalina peragakan. Halo Bu Reva, saya berpikir kita bisa mendapatkan manfaat besar dari perdagangan bebas. Saya memiliki industri sepeda efisien dan dapat memproduksi sepeda dengan biaya rendah, sekitar 1 juta per unit. Halo juga Bu Lutfi, saya setuju, tapi saya khawatir bahwa laptop kami mungkin akan sulit bersaing di pasar Anda karena biaya produksinya sendiri itu lebih tinggi, sekitar 5 juta rupiah per unitnya. Saya mengerti kekhawatiran Anda, tetapi dengan nilai tukar tetap, satu sepeda dari saya akan selalu bernilai $1 di negara Anda. Bahkan jika biaya produksinya lebih rendah, itu bisa menjadi peluang besar bagi Anda. Tapi itu juga berarti satu laptop dari kami akan selalu bernilai $5 di pasar negara Anda. Meskipun biaya produksinya lebih tinggi, saya khawatir hal ini akan membuat kami sulit bersaing. Mungkin kita bisa mencari cara untuk meningkatkan daya saing laptop Anda di pasar kami, seperti inovasi teknologi atau strategi pemasaran yang lebih kuat. Apakah kita bisa bekerja sama untuk menyeimbangkan perdagangan kita, Bu Reva? Ya, saya setuju dengan Bu Lutfi. Kita bisa menjajaki opsi seperti kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi baru, serta meningkatkan kerjasama dalam promosi produk perusahaan masing-masing. Dengan demikian, kita bisa menciptakan ritme perdagangan yang lebih adil dan saling menguntungkan bagi kedua negara. Halo Bu Lutfi, saya mempertimbangkan untuk memesan beberapa laptop dari Anda. Bagaimana harga yang Anda tawarkan saat ini? Halo juga Bu Reva, untuk laptop kami harga saat ini adalah 5 juta rupiah per unit. Oke, baik, itu terdengar wajar. Namun saya ingin melihat apakah ada ruang untuk bernegosiasi harga. Saya paham, mari kita bicarakan lebih lanjut berapa banyak unit yang Anda minati dan apakah ada kemungkinan bagi kami untuk memberikan diskon dalam jumlah besar. Baik, saya akan berbicara terlebih dahulu dengan tim saya.
dan kembali kepada Anda dengan jumlah pesanan yang tepat. Oh iya, satu lagi, apakah Anda tahu bagaimana nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika saat ini? Sebentar, saya akan cek dulu. Sepertinya nilai tukar sedang mengalami fluktuasi, tetapi sekitar Rp14 untuk 1 dolar Amerika Serikat. Terima kasih atas informasinya. Dengan nilai tukar ini, sepertinya laptop dari Anda cukup terjangkau dari kami. Saya akan segera menghubungi Anda kembali setelah melakukan konsultasi dengan tim saya. Baiklah, saya akan menunggu kabar dari Anda, Bu Reva. Semoga kita bisa mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hai Bu Reva, saya ingin membahas tentang stabilitas nilai tukar mata uang kita dalam perdagangan bebas ini. Iya, itu pasti sangat penting. Bagaimana menurut Bu Lutfi situasi nilai tukar saat ini? Menurut data terbaru, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah mengalami fluktuasi cukup besar, naik sebesar 5% dalam sebulan terakhir. Itu cukup signifikan. Kami juga mencatat fluktuasi yang serupa meskipun tidak besar itu. Bagaimana menurut Bu Lutfi langkah terbaik untuk mengatasi hal ini? Saya pikir sebagai langkah pertama, bank sentral kami dapat mempertimbangkan untuk membeli sejumlah dolar Amerika Serikat di pasar valuta asing untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Saya setuju. Sementara itu, bank sentral kami dapat mempertimbangkan untuk menjual sejumlah dolar Amerika Serikat agar nilai tukar rupiah tidak terlalu menguat. Saya setuju juga Bu Reva, dengan melakukan intervensi seperti itu, kita bisa menjaga stabilitas nilai tukar mata uang kita dan menghindari fluktuasi yang berlebihan yang dapat merugikan perdagangan antara kita. Baik, mari kita segera berkoordinasi dengan bank masing-masing untuk mengimplementasikan langkah-langkah tersebut. Hal ini mungkin akan membantu memastikan kelangsungan perdagangan bebas kita di masa depan. Hai Bu Lutfi, saya ingin membahas kemungkinan kerjasama perdagangan dalam hal beras. Tentu, saya tertarik dengan proposal yang Anda kirimkan kemarin, Bu Reva. Apa yang Anda usulkan? Saya berpikir sebagai langkah pertama, kita dapat mempertimbangkan penerapan sistem kurs berganda untuk perdagangan beras antar kita. Bagaimana sistem kurs berganda akan diterapkan dalam kasus perdagangan beras ini? Kita bisa menerapkan nilai tukar yang lebih tinggi untuk impor beras agar harga beras impor menjadi lebih mahal di pasar dalam negeri kita. Hal ini akan membantu melindungi petani beras dalam negeri dari persaingan impor yang tidak seimbang. Saya paham, namun bagaimana dengan ekspor beras dari kita ke negara Anda? Kita juga dapat menerapkan nilai tukar yang lebih rendah untuk ekspor beras, sehingga harga beras di negara Anda menjadi lebih murah dibandingkan pasar internasional. Ini akan membantu meningkatkan daya saing produk beras kita di pasar internasional. Saya melihat logika di balik proposal ini. Dengan menerapkan sistem kurs berganda, kita dapat memberikan perlindungan kepada sektor pertanian dalam negeri sambil meningkatkan peluang ekspor produk pertanian kita. Mari kita evaluasi lebih lanjut Bu Reva dan didiskusikan detailnya untuk melihat apakah ini adalah langkah yang tepat bagi kedua negara. Berdasarkan sistem kurs valuta asing yang barusan saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa setiap sistem kurs memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka penting bagi setiap negara untuk memilih sistem kurs yang tepat sesuai dengan kondisi ekonomi dan politik suatu negara. Baik semuanya, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai sistem kurs valuta asing. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam sepanjang video ini, baik dari perilaku maupun kata-kata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!